Terima kasih teman-teman yang udah hadir dan bertanya ya terkait dengan tugas satunya. Mungkin tugas satunya kemarin saya berikan juga hmm, lumayan cepat eh, karena sudah mendekati UTS kita bentar lagi. Jadi terkait dengan yang pertama itu kan di sini saya ngasih sebuah ini ya clue. Jadi kita akan melakukan SOP, Standar Operational Procedure, yang dimana kalau di IT itu seperti proses flowchart diagramnya. Jadi gimana dari proses awalnya tahapan, misalkan berarti kan si Bedul ini masyarakat sipil, dia 17 tahun. Si Tono ini yang kerja di Dukcapil. Berarti kita sudah bisa memastikan kalau si Bedul akan membuat suatu KTP. Nah, jadi di nomor satu ini bagaimana SOP-nya kita membuat KTP yang dibuatkan dalam suatu flowchart diagram. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk nomor satu, ini saya berikan contoh ya di sini. Mungkin agak kurang jelas, jadi saya lihatkan contoh. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini contoh flowchart diagram, tapi ini bisa dibilang nggak cukup baik karena di dalam flowchart diagram itu ada namanya start, ada namanya end. Nah, start sama end itu bisa disamakan simbolnya. At- Kalau di start kan kalau nggak salah itu hitam ada merahnya, kemudian end itu cukup hitam aja. Nah, kemudian di sini ada namanya decision. Simbol decision ini biasanya harus ada yes dan no. Kalau prosesnya yes, dia lanjut ke proses selanjutnya. Kalau no itu akan kembali kemana. Nah, di contoh ini, di dalam decision, dia hanya ada yes aja. Nah, sedangkan proses no-nya ini tidak dijelaskan. Ini kemana kalau tidak ada. Kemudian yang untuk kotak ini, kita bisa nyebutnya dengan proses ya, kotak proses, proses ataupun input, ataupun output. Nah, ini tergantung teman-teman nanti buatnya gimana. Jadi kalau tadi si Bedul ini mau membuat KTP, berarti dia akan berhubungan sama si Tono ya, yang ada di Capil. Nah, prosesnya kayak gimana sih antara si Bedul dan Tono? Nah, ini juga teman-teman jelasin nih, dari proses start, kemudian uh, proses selanjutnya itu di mana. Misalkan si Bedul itu memulailah untuk melakukan permohonan. Nah, itu dituliskan butuh butuh dokumennya apa aja, kemudian prosesnya seperti apa ketika memberikan tuh prosesnya selanjutnya gimana sampai dengan selesai. Jadi kalau misalkan teman-teman masukin decision, dipastikan ada yes dan no-nya juga, nggak cuma yes aja gitu. Nah, kalau mau lebih lengkapnya ditambahin waktunya berapa lama, outputnya apa, dan administrasi yang dibutuhkan apa. Kira seperti itu ya ada nomor satu. Dari nomor satu teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Kalau nomor satu kayaknya nggak ada, Pak. Nomor dua kayaknya. Udah cukup nomor satu ya berarti ya? Ya, Izin Pak, saya mau bertanya untuk soal nomor satu Pak. Gimana tuh Mas? Berarti untuk soal nomor satu ini, selain kita bikin diagramnya atau flowchart-nya, berarti kita sertakan juga keterangan detailnya berarti ya Pak, dari setiap prosesnya itu. Betul. Jadi kan kalau di dalam metode penelitian ada namanya flowchart diagram. Nah, di dalam flowchart diagram itu kita menjelaskan alur proses ini ngapain aja sih. Nah, ini kayak gini ya, tapi ini kan kurang baik kalau menurut saya. Jadi dia melakukan simbol-simbolnya ini masih salah. Dan teman-teman silakan melakukan perbaikan dan sesuaikan sama teman-teman di wilayah teman-teman. Misalkan eh, kebutuhan administrasinya apa aja dalam membuat KTP, nah itu silakan diperbaiki. Kira-kira seperti itu sih. Oke, siap Pak.
Nanti untuk tugasnya itu, apakah harus dibikin dalam bentuk tabel seperti ini atau mungkin penjelasannya bisa diuraikan nanti di bawahnya, Pak, setelah diagramnya? Lebih bagusnya sih kayak gini dulu ya. Soalnya kan kita bukan memasukkan penelitian, ya metode penelitian. Jadi biar teman-teman tahu dulu nih, kalau di analisa berorientasi objek di perusahaan tuh biasanya seperti ini ya. Jadi kita tahu ngelakuin apa aja tuh step by stepnya tanpa kita ngeliat prosedurnya dulu, terus di bawahnya baru dijelasin. Itu lebih ke penelitian jatuhnya nanti. Ini sih kita Oke, mau siap, eh, ya, Pak. memberikan gambaran aja dulu kalau misalkan SOP di perusahaan ataupun di instansi lain tuh kayak gimana. Gitu. Ada lagi Oke, nomor satu terima atau kasih, kita Pak. siap sama-sama? Ada lagi? Kita kalau nggak ada kita lanjut ke nomor dua. Oke, kalau nggak ada lagi ya. Mungkin teman-teman masih awam terkait nomor dua ya, SCADA itu apa, kemudian enkripsi, dekripsi, kriptografi itu apa, IoT itu apa. Jadi di dalam suatu metode penelitian ada namanya software development life cycle. Kayak gini saya. Di dalam software development life cycle itu merupakan tahapan-tahapan penelitian yang kita lakukan. Jadi dia memiliki banyak metode, entah kita mau melakukan tahapan planning, design, building, testing, deployment, dan lain sebagainya. Di dalam SDLC itu ada banyak metode-metode lain, salah satunya ada SSDLC. Nah, jadi kalau di SDLC itu seperti misalkan waterfall yang sudah pernah dijelasin, terus ada namanya juga agile dan segala macam ya. Kemudian saya mau nambahin nih, mungkin teman-teman masih baru ya terkait dengan SSDLC. Jadi beberapa tahun belakangan nih SSDLC ini bisa dibilang nih sangat penting ya, karena ini merupakan suatu tahapan pengembangan software yang baru di dalam dunia IT, di mana kita berfokus kepada keamanan ya. Seperti contohnya kayak gini. Jadi di sini ada kita mau masukkan di tahapan requirement ada namanya integration security goals, risk assessment, threat modeling, kemudian code review, implement, test, deploy, dan maintain untuk monitoring. Di dalam sistem SCADA mungkin ada banyak ya SCADA sistem. Kalau di SCADA sistem kan tampilannya ya teman-teman boleh ambil kayak gimana, yang dasarnya juga nggak masalah. Misalkan kayak gini nih contohnya. Nah, kita mau memasukkan SSDLC itu di tahapan yang mana? Saya berikan contoh tampil. Oke, nah saya mau ke whiteboard aja deh. Jadi ini sistem SCADA. Jadi jelek sih. Sistem SCADA itu tadi ada namanya operator terminal. Operator terminal. Berapa? Di operator terminal itu memastikan untuk mengontrol semuanya ya, jadi kontrol sistem. Di sini ada kontrol sistem.
Jadi antara operator terminal dan kontrol sistem itu pasti memiliki aplikasi. Jadi di sini itu pasti ada namanya aplikasi. Nah, kita berfokus di aplikasi ini. Aplikasi ini, sebentar saya mute dulu. Aplikasi ini saya mau terapkan menggunakan SSDLC dan tahapan kriptografi. Nah, untuk tahapannya kayak gini. Berarti kita dari operator terminal, kontrol sistem, kita buat dulu nih flowchart SCADA-nya, sistemnya kayak gimana. Kalau misalkan sudah ngebuat flowchart-nya, nanti teman-teman bisa tambahin gambar baru di bawah sistem SCADA-nya yang berfokus di aplikasi dengan menggunakan SSDLC-nya. Seperti itu. Nah, berarti kan kita di sini aplikasi SSDLC. Kalau tadi ngomongin SSDLC di sistem SCADA, kita berada di terserah teman-teman sih. Jadi kan kalau di SSDLC ada requirement, kemudian ada namanya design, ada namanya implement, test, deploy, maintain. Nah, teman-teman mau menggunakan si algoritma AES atau algoritma lainnya DES atau kriptografi lain di mana? Apakah teman-teman mau masukin di requirement atau di design atau implementation atau test atau deployment atau maintain, itu terserah teman-teman. Silakan disesuaikan, nanti teman-teman tinggal buat aja. SSDLC itu kan tadi eh, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira kan SSDLC ini kayak gini. Ini kan SSDLC. Teman-teman tinggal masukin aja kriptografinya di mana. Cara eh, bekerja untuk mengamankan si aplikasi SCADA. Teman-teman bisa nyari sih sebenarnya sih. SSDLC, kan gini ya. Entah mau di mana nih tahap kriptografi. Jadi kan kalau AES itu kan bekerjanya proses. Ini simpelnya kan kayak gini AES ini bekerja. Jadi ada si pengirim mengirimkan pesan, mengenkripsi, kemudian dikirimkan ke dekripsi, dan akhirnya diterima nih. Nah, gimana caranya kita mengamankan si, si SCADA sistemnya ini di tengah-tengah antara SCADA operator dan kontrol sistemnya. Nah, ini kita masukin SSDLC-nya. Gitu sih, teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak nomor 2 nih? Halo Pak. Gimana? Mau ditanya apa? Eh, kan di sistem gambar diagram itu. Yang kita gambar itu sistem diagram SSDLC-nya atau sama eh, diagram opera anak SCADA-nya? Atau hanya Hmm, yang di aplikasi aja, pengamanannya aja? sebenarnya kalau mau gampang sih bisa di dalam satu diagram ya. Ada sistem nanti tinggal di apa tanda panah-panahnya ini dimasukin SSDLC atau gimana. Habis itu dijelasin SSDLC-nya bagian apa aja di dalam suatu sistemnya. Nah, kalau teman-teman mau dibikin dua, berarti kan harus ngejelasin nih
Jadi teman-teman SSDLC-nya mau ditempatin di sini atau di mana, Nah, atau di kontrol sistemnya atau di SCADA operatornya atau di tengah-tengahnya nih. Cuma mau melakukan pengamanan pesan yang dikirimkan dari servernya aja gitu. oh, oke, oke, oke. Terima kasih, Pak. Sebenarnya bisa jadi satu gambar besar sih Nah, untuk satu ini. Ini sebagai contoh aja sih, bukan apa ya bisa dibilang ya. Ini kan sistem SCADA sebenarnya kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman, nah ini kan di station tadi nih si SCADA operatornya dilakukan enkripsi, kemudian komunikasi linknya seperti ini dienkripsi dan dekripsi. Nah, ini tergantung teman-teman nanti panahnya apa mau diarahin ke sini, kemudian ditambahin AS, SSDLC, dan segala macam. Nah, itu eh, saya serahkan ke teman-teman aja. Kalau bisa dijadi satu gambar, nggak masalah sih kalau buat saya. Kan lebih bagus. Tuh. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup nih? Ada lagi yang nomor dua yang ingin ditanyakan? Pak izin bertanya Pak. Boleh. Gimana, Mas? eh Kalau misalnya untuk kemarin saya baca-baca jurnal tentang AES ini Pak. Nah Hmm. kalau misalnya untuk yang algoritma enkripsi ini kan sebenarnya di dalamnya lagi itu ada turunan flowchart yang bisa kita gambar ya Pak. Kayak misalnya eh eh, 10 round pertama 120 Hmm. 128 bit case-nya di enkripsi terus 12 round terus 14 round sampai 256 bit case. Nah, ini tuh si flowchart cara kerja si AES ini perlu kita buatkan si diagram juga di tengah-tengah proses transfer data atau cukup kita cuma bikin kayak satu entitas objek aja ini algoritma AES terus bikin lagi si panahnya mengarah ke si control system gitu Pak. Oke. Jadi harus slow level apa gitu. Oke. Saya kasih contoh ya untuk yang ice biar ada gambaran sedikit. Karena ini sih waktu skripsi saya dulu di S1. Nah, sebenarnya kan kalau AS itu panjang ya. Di sini saya juga jelasin gimana dari huruf aslinya seperti ini kemudian dirumuskan kode acak sampai akhirnya dia mengacak dan segala macam. Di sini lebih ke ini aja sih. Kayak sebenarnya lebih simpelnya kayak saya contohin di soal sih. Oh, di sini nih. Kayak gini aja kalau mau simpel. Jadi si pengirimnya ngirim pesan ataupun data yang dikirimkan dari si operator tadi dienkripsi, kemudian dia pakai kunci. Kuncinya memakai apa nih? Kalau AS kan berarti eh, tergantung teman-teman nih kuncinya mau dibikin simetrik atau asimetrik. Nah, satu kunci aja atau dua kunci. Nah, habis itu dienkripsi kemudian dikirim. Jadi teman-teman kasih contoh juga sih sebenarnya kayak misalkan data apa sih yang dikirim nih dari operator ke si IoT SCADA-nya ini? Apakah untuk mematikan pesan apa untuk mengirimkan pesan eh, terkait dengan mematikan salah satu server atau mematikan salah satu sensor ataupun kayak segala macam lah. Seenggaknya pesan-pesan itu tuh nggak bisa dibaca gitu. Jadi dari yang awalnya dibaca sampai si sistem itu mengetahui apa sih isi pesannya, berarti kan dilakukan dekripsi ya di sini ya. Nah, si komputernya otomatis dia sudah bisa membaca pesan tersebut.
kira-kira seperti itu sih. Sini saya nggak ada contoh. Nah, kayak gini sih flowchartnya ya. Kayak misalkan ini kan login ya. Kemudian ini chatting lah. Anggaplah chatting. Di sini saya ngasih melakukan nih kayak input pesan, terus tombolnya dikirim. Kalau pesannya ada, pesannya dikirim, tapi dienkripsi dulu. Kemudian pesannya disimpan pada database Firebase. Kemudian pesannya baru didekripsi dan pesannya bisa ditampilkan. Kira-kira seperti itu sih flowchartnya. Jadi nggak harus kayak yang ini nih punya saya yang ini. Nah, teks transkripsi putaran ke-10 bla 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 kembalikan dan segala macam sampai teks asli awal nggak kayak di situ. Jadi fokusnya di ini aja. Ya, misalkan pesan apa yang dikirim, terus kalau nggak ada pesannya gimana? Ketika pesannya dikirim tuh pesannya dienkripsikan. Ketika dienkripsi itu dia apakah disimpan ataukah langsung dikirimkan? Di situ pesannya didekripsi baru ditampilkan. Kita seperti itu sih. Ada lagi nggak? Berarti kita Pak, cukup kalian. menuliskan metode enkripsi apa yang kita pakai, tapi nggak perlu menjelaskan secara rinci gimana cara algoritma enkripsi itu dilakukan ya, Pak. Iya, betul. Gitu aja. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Jadi soal nomor 2 ini eh, kita gambarkan berupa flowchart juga atau desain seperti yang di soal itu, Pak. Jadi ini kan SSDLC ya. Tadi kan dijelasin juga tuh ada kayak nah, ini SCADA, sistem SCADA. Di sistem SCADA habis itu dikasih garis. Kali teman-teman mau masukin SSDLC-nya tuh di bagian mana? Oh, kalau sistem SCADA kan sebenarnya banyak. Contohnya kalau di network itu kan kita bisa pakai eh, protokol IPsec contohnya Pak. Itu misalkan kita Ya. gambarkan dua router yang side to side. Nah misalkan kan kita config AS-nya itu kan berarti kan di setiap router tuh Pak atau di firewall. Nah itu Hmm, kita gambarkan seperti itu bisa nggak Pak? bisa. Ini kan kalau SSDLC berarti lebih ke suatu aplikasi ataupun terminalnya ya. Nah, misalkan dari sini nih, operator kemudian dikontrol. Berarti kan otomatis di sini ada suatu komunikasi dong. Nah, dari suatu komunikasi ini teman-teman tarik garis, teman-teman ngelakuin apa SSDLC-nya. SSDLC-nya kan tadi ada banyak nih. Nah, kalau SSDLC kayak gini, requirement, design, implement, test, deploy, maintain. Nah, dari ke-6 ini, AS-nya mau ditaruh di mana, enkripsinya mau ditaruh di mana. Gitu aja sih kalau menurut saya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, ada yang kurang paham nggak teman-teman? Nah, jadi urutannya gini sih. Jadi SCADA dulu, eh, gambarnya kayak gimana, yang teman-teman pahamin aja deh. SCADA tuh gambarnya kayak gimana, eh, komunikasi antar SCADA dengan si sistemnya atau IoT-nya itu gimana. Habis itu baru nih, nanti teman-teman tarik garis, bikinlah kayak SSDLC-nya, proses-proses SSDLC-nya. Dari requirement, design, implement, test, deploy, maintain. Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak usah pakai bahasa Inggris juga. Nah, habis itu dimasukin kan kriptografinya di mana teman-teman mau masukinnya. Entah teman-teman mau masukinnya di requirement, design, implement, test, deploy, maintain. Nah, teman-teman tarik garis lagi dari proses ini. Nah, akhirnya kayak gini ya flowchartnya. Jadi sebenarnya bisa dibikin satu gambar tapi besar atau dua gambar sih, tiga gambar juga nggak masalah. Yang penting ada proses penarikan garis dan setiap proses penarikan garis itu menjelaskannya ini ke gambar kedua, ke gambar ketiga gitu. Gimana teman-teman? Inputnya Pak, Gimana? itu kan IoT itu penerimanya kita ambil terserah kita kan ada kalau nggak disebutkan misalkan yang menerima sensor ini dan sensor itu terserah kita yang pilih. Karena kan yang menerima output juga hanya satu item nih.
kan untuk mematikan sensor satu. Terus yang kedua untuk mengontrol suhu. Apakah ada batasan kita gambar itu atau kita cuma gambar output IoT langsung selesai tanpa harus memanjangkan ke ini outputnya kemana dan kemana. Hmm. Kalau yang IoT dari ini aja sih, misalkan kayak komunikasi antar sini eh, itu kan sebenarnya dijelasinnya di ini ya sistem SSDLC-nya. Nah, Di situ kan masuk lagi ke tahapan si enkripsinya. Sebenarnya sih lebih di sininya sih yang ditekanin. Jadi gimana proses si enkripsinya itu dikirimkan sampai diterima sama si IoT-nya gitu. Kalau di sini sih secara gambaran besar ya. Jadi intinya ada diagram di dalam diagram gitu yang menjelaskan. Kalau prosesnya itu sebenarnya ada di dalamnya ini loh yang lebih detail. Kalau ini kan cuma gambaran umumnya aja. berarti setelah setelah output kan output masuk ke setelah outputnya itu nggak usah dijelasin ini outputnya mau kemana kan. Hmm, betul. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang kurang jelas? Berarti sudah cukup ya. Kalau AES ini ya ini cuma ini aja sih contoh aja. Kalau di kriptografi itu ada algoritma namanya AES. Sebenarnya ya lebih fokus ke sininya sih. Ke kriptografinya aja gimana proses enkripsi dekripsinya dilakukan. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Jadi kalau di sistem analis kita lebih berfokus untuk membuat suatu blueprint arsitektur, eh, flowchart proses dan segala macam sehingga nanti si developer itu tahu dia harus melakukan development apa, enkripsinya gimana, proses enkripsinya di mana diletakkannya dan segala macam. Nah, makanya di sini kan saya ngasih contoh yang pertama itu SOP-nya. SOP-nya ini sebenarnya bisa dibaca oleh manajerial juga, jadi nggak cuma developer. Dan yang kedua ini lebih bersifat ke sistem apa analisis alir proses diagramnya dalam SSDLC. Kenapa sih harus menggunakan SSDLC? Karena kalau kita ngomongin software development lifecycle SDLC aja, itu sekarang udah nggak terlalu relevan ya kalau SDLC System Development Lifecycle. Kayak waterfall itu sudah terlalu old school lah kalau dibilang. Karena di situ nggak ada menerapkan keamanannya. Di mana di Indonesia kan kita sudah berkali-kali data bocor dan segala macam. Gimana sih harusnya kita menerapkan secure-nya nih, tambahan keamanannya. Sehingga kita bisa lebih aware ya, meskipun kita bukan developer, tapi kita bisa memberikan insight kepada uh, organisasi, bagaimana kalau mengamankan datanya itu sebenarnya IT itu perlu loh dalam sisi ini investasi untuk keamanannya. Jadi investasi keamanan ini sangat penting untuk uh, apalagi kan kita sudah apa ya undang-undang PDP sudah berlaku, kemudian ada lagi Perpres IIV, infrastruktur informasi vital. Nah, hal-hal yang kayak gitu perlu di compliance nih sama organisasi-organisasi yang teman-teman bekerja agar kita bisa menerapkan hmm, enkripsi yang lebih aman lah. Kalau meskipun datanya bocor, seenggaknya si hacker itu nggak mampu untuk ngebuka itu sampai berpuluh-puluh tahun. Kayak si Enigma dulu waktu Perang Dunia, itu baru bisa ketahuan isi pesannya tuh tahun-tahun belakangan ini aja. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Jadi itulah kita tugas satunya lebih berfokus ke situ. Kalau nggak ada lagi teman-teman, saya mau akhiri aja cukup sampai di sini. Nah, saya yakin teman-teman kan lagi sibuk juga. Saya juga nggak mau ganggu liburnya, aktivitasnya. Nanti rekaman-rekaman ini juga saya masukin di
LMS ataupun Adlink ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Azam. Sama. Aman.